Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita berkumpul, beribadah. Kita mau meninggikan nama Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini yang telah kita rasakan. Mari kita memuji Tuhan, anak domba yang layak menerima setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari jemaat Tuhan, kita agungkan Tuhan. Kita semua yang berkumpul pada saat ini menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Di tengah umat-Mu, inilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata ku memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari jemaat Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Allah, anak domba yang telah menebus setiap kehidupan kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang telah menebus setiap kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap keajaiban Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin memuji Tuhan, kami ingin memberikan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pribadi kami lepas pribadi, kiranya ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami siap menyaksikan setiap kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan segalanya untuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Seberapa dari kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan, kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Oleh sebab itu mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan, yang telah kita kecap. Begitu indah, begitu damai kita rasakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari jemaat Tuhan, kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Kita masih mau memuji membesarkan nama Tuhan. Hidup kita yang telah ditebus karena kasih Tuhan. Kita mau bersinar, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini, bersinar bagimu. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu.
Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Haleluya. Kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan, mari kita gunakan untuk menjadi korban bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersinar bagi Tuhan. Haleluya. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Amin. Kau Allah berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah. Haleluya. Hidupku pun bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan, pengakuan kita di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, mungkin tidak ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami untuk kami membalas setiap kebaikan Tuhan. Tetapi hanya nyanyian ini Tuhan, pujian ini yang bisa kami sampaikan kepada Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biar
biarkan Tuhan aku menyembah. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan, inilah penyembahan kami. Kami ingin lebih dalam mengenal Engkau. Haleluya, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Oh, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah, mari jemaat Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada satupun yang berharga dalam kehidupan kami yang dapat kami balas untuk setiap kasih Tuhan. Biarkanlah kami menyembah-Mu. Ada sejuta rindu dalam hati kami untuk selalu menyembah Tuhan. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan mendapat penghiburan, mendapat kekuatan melalui firman-Mu yang akan kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu dengan luar biasa, dengan kuasa kekuatan daripada Roh Kudus, sehingga jemaat Tuhan dapat kembali disegarkan, dapat kembali diingatkan, yang mulai jauh dapat Engkau tarik kembali Tuhan, untuk mereka berjalan dalam kehendak yang telah Engkau tentukan sejak semula. Rancangan yang penuh damai sejahtera untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kembali kita pada pagi hari ini ada di hadirat Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sidang jemaat, saya persilahkan bangkit berdiri dan kita akan baca nats Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sidang jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Jadi
Tuhan meminta kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dengan kata lain, Tuhan meminta, menghendaki kehidupan kita seutuhnya. Tuhan tidak tertarik pada komitmen setengah hati, ya, ketaatan sebagian, sisa-sisa uang dan waktu kita, tetapi Ia menghendaki pengabdian penuh, bukan kepingan kehidupan kita. Tema pada pagi hari ini, penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyembahan artinya cara atau perbuatan menyembah. Di dalam, nanti saudara bisa baca karena ayatnya panjang, di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 26, di situ seorang perempuan Samaria pernah mencoba berdebat dengan Yesus tentang waktu, tempat, gaya penyembahan yang terbaik. Ya, Tuhan Yesus menjawab bahwa masalah-masalah eksternal, apa itu masalah eksternal? Yang menyangkut bagian luar seperti tubuh, diri kita lihat mobil, itu sebagian eksternal, itu tidak relevan. Tidak relevan artinya bagian luar itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kait mengaitnya dengan penyembahan kepada Tuhan. Memang ya, kita harus menyembah Tuhan. Nanti kita akan lihat pada poin-poin yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Tubuh kita harus mempersembahkan tubuh kita, tetapi semua itu harus keluar dari hati yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita menyembah tidaklah sepenting mengapa kita menyembah dan seberapa besar kita mempersembahkan diri kepada Tuhan ketika kita menyembah. Seperti saat ini kan, kita tidak beribadah di gereja. Jangan sampai ada yang, waduh nggak enak saya tidak gimana dengan firman Tuhan. Tidak. Jadi di mana kita menyembah tidaklah sepenting kita menyembah dan seberapa besar kita mempersembahkan diri kita. Itu yang penting, diri kita kepada Tuhan ketika kita menyembah. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12, kita buka di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara. Jadi kita beribadah sebagai rasa syukur, kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi dalam kita beribadah, ingat, kita jangan asal-asalan tetapi dengan hormat dan takut. Ya, saudara menghadap presiden aja saudara harus berhadapan. Nggak usah presiden, guru di sekolah atau seseorang yang saudara anggap sebagai tua-tua, saudara hormat, takut, yaitu apa? Segan, kagum. Begitupun apalagi Tuhan, Dia itu raja di atas segala raja, kudus. Jadi kita jangan asal-asalan di dalam kita menyembah Dia. Ada keseganan kita kepadanya. Jadi kita menyembahnya yaitu dengan rasa takut, dikatakan di sini, dengan rasa hormat dan takut kepadanya. Jenis penyembahan yang menyenangkan Tuhan mempunyai 4 karakteristik, ya, mempunyai sifat khas. 1, kita akan lihat, Tuhan senang jika Tuhan senang jika penyembahan kita tepat. Ya, orang sering berkata, ada yang kadang berkata begini, kalau aku menyembah Tuhan, aku bayangkan Dia duduk di depanku, terus Dia seperti raja, terus aku menyembah Dia.
Tidak seperti yang mereka inginkan. Ide-ide itu bukanlah satu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak dapat begitu saja menciptakan gambaran Tuhan Yesus sendiri lalu menyembahnya. Itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Saudara ingat ketika bangsa Israel, dia katakan, kami mau juga seperti bangsa lain. Kami mau Allah kita kelihatan. Waduh, sampai itulah ada mereka menyembah kepada patung anak lembu emas. Karena dia mau yang kelihatan. Nah, jangan sampai kita dalam menyembah Tuhan, kita membayangkan itu gimana. Itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan harus didasarkan pada kebenaran firman, bukan pendapat kita sendiri tentang Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes yang kita baca tadi, di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 26, di situ dikatakan ada kata penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam kebenaran. Berarti kita menyembah Tuhan sebagaimana Ia adanya, seperti yang disingkapkan oleh firman Tuhan di dalam, yaitu oleh Alkitab. Mari kita maju kembali. Poin yang kedua. Jadi kalau tadi poin yang pertama, Tuhan senang jika penyembahan kita harus tepat, ya, bukan yang kita karang-karang, bukan yang kita bayang-bayangkan, tetapi harus sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Yang kedua, Tuhan senang jika penyembahan kita autentik. Apa itu autentik? Asli, murni. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23, Yohanes 4, kita buka bersama-sama, kita akan baca Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Allah menghendaki, Bapa kita menghendaki penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus itu kan percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Tuhan Yesus di situ bukan membicarakan Roh Kudus, bukan, melainkan roh kita, di dalam roh dan kebenaran dalam roh kita. Jadi Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Kita tahu Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita beda dengan binatang, karena binatang diciptakan begitu saja, ya. Dia berfirman semua jadi, dia jadi. Tetapi khusus manusia dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Kita sudah pelajari kan, pernah. Kemudian apa? Manusia hidup ketika Allah meniupkan nafas hidup, itulah roh ke dalam hidup manusia, barulah manusia di situ hidup. Itulah roh. Jadi Tuhan menciptakan kita, itu Dia memberikan kita roh. Roh yang tinggal dalam suatu tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah tempat apa? Tempat rohnya kita. Ketika kita mati, meninggal, maka roh itu akan keluar. Tubuh ini akan kembali kepada tanah, ya. Roh keluar. Jadi tubuh kita ini cuma apa? Tempat tinggalnya roh kita. Tempat rohnya kita. Jadi yang menyembah itu adalah kepada Tuhan adalah roh kita. Roh kita. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Kemudian jadi Tuhan merancang roh kita untuk berkomunikasi. Jadi roh kita itu diberikan untuk apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan atau Allah kita itu roh adanya. Penyembahan, apa itu penyembahan? Yaitu roh kita merespon roh Tuhan. Ingat, roh kita merespon roh Tuhan.
Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, yang dimaksudkannya adalah bahwa penyembahan itu harus asli. Ibu bilang tadi murni dan sepenuh hati. Itu bukan hanya soal mengucapkan kata-kata yang benar, tetapi kita harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan. Jadi bukan asbun. Pujian tanpa kesungguhan hati, jadi cuma nyanyi begitu saja, sama sekali bukanlah pujian. Itu tidak berharga. Dan ingat, kalau kita cuma menyanyi, ya menyanyi asal asbun saja, itu sama dengan kita menghina Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan memperhatikan kata-kata dan melihat sikap hati. Jadi ketika kita menyanyi benar-benar dari hati kita keluar, bukan sekedar aduh, itu sama dengan kita menghina Tuhan. Itu termasuk di dalam hukum yang ketiga, jangan mengucapkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena kudus. Itu kan kita memuji, menyembah, kita kan lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi dalam kita menyembah, memuji Tuhan itu, kita boleh manusia, tidak saya menyembah Tuhan. Ingat, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Karena penyembahan melibatkan sikap sukacita di dalam Tuhan, maka penyembahan melibatkan emosi kita. Jadi emosi ketika kita makan, tapi emosi yang benar, bukan emosi yang mulap-mulap pukul orang, tidak, ya, tetapi emosi kita, ya, Tuhan memberikan kita emosi supaya kita dapat menyembahnya dengan perasaan dalam. Tetapi emosi itu harus murni, ya. Jadi keinginan itu emosi kita, ya, harus murni, bukan pura-pura. Tuhan membenci kemunafikan. Ia menginginkan kasih kita yang jujur. Dan jujur dan murni. Saudara, kita dapat menyembah Tuhan dengan tidak sempurna, tetapi kita tidak dapat menyembahnya tanpa ketulusan. Ya, kita masih tidak sempurna, ya, dalam menyembah Tuhan, tetapi kita tidak dapat menyembahnya tanpa ketulusan, harus dengan ketulusan. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan adalah yang penuh ke dalam emosional dan ke dalam doktrinal. Yaitu apa maksudnya? Kita memakai hati kita dan pikiran kita. Kita menyembah. Terima kasih. Kita mengingat Tuhan waktu kita menyembah Dia. Pada masa kini banyak orang menyamakan rasa tergugah secara emosional oleh musik dan rasa tergugah oleh roh. Tetapi keduanya tidak sama dengan musik, dengan roh. Penyembahan yang sebenarnya terjadi, ketika roh kita merespon Tuhan, bukan merespon suatu nada musik. Jadi nada musik, aduh enaknya musik. Bukan demikian. Nyatanya sebagian lagu sentimental sering menghalangi penyembahan. Karena lagu-lagu itu dikatakan mengalihkan sorotan dari Tuhan dengan memusatkan pada perasaan kita. Cuma perasaan, karena musik. Bukan roh kita yang menyembah lagi. Jadi cuma perasaan kita aja yang kayak gili-kitik, ya, diinikan, ya. Jadi kita karena musik begitu, bukan, ya. Tetapi harus roh kita. Jadi gangguan terbesar dalam penyembahan adalah diri kita sendiri. Kepentingan dan kekhawatiran kita tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Kadang kita menyembah Tuhan juga, aduh nanti orang mau begini deh, saya angkat tangan, aduh, itu jadi yang menjadi penghambat. Itu gangguan adalah pikiran kita. Orang-orang Kristen sering berbeda pendapat tentang cara yang tepat dan autentik untuk mengekspresikan pujian kepada Tuhan. Tetapi kadang, ya, kita bisa berbeda cara kita, tetapi ingat,
yaitu harus benar dan tulus dan benar, yaitu kita dalam menyembah di dalam roh. Caranya kadang ya jadi berbeda. Terima kasih Tuhan, tapi benar-benar tergugah karena roh. Jadi waktu kita menyembah kita tahu langsung. Bukan nanti, oh musiknya dulu begini, nggak enak tadi ibadah itu karena musiknya begini-begini. Tidak, musik hanya pelengkap untuk membawa kita, tetapi bukan perasaan kita diinikan dengan dimainkan oleh main musik, bukan. Walaupun tanpa musik sebenarnya, tanpa musik kita duduk, terima kasih Tuhan, langsung roh kita yang menyembah. Jadi kadang ada orang habis kebaktian, tadi tidak enak, musiknya nggak bisa. Memang lebih harmoni lagi kalau musiknya yang indah, simfoni indah, nah dipadukan, terima kasih. Tapi sorotan kita benar-benar roh kita yang menyembah, ya, roh kita menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tokoh juga dia katakan, Gary menemukan bahwa orang Kristen telah memakai banyak cara selama 2000 tahun untuk menikmati keakraban dengan Tuhan. Ada yang kegiatan di luar gedung, belajar, menyanyi, menikmati keakraban dengan Tuhan, ya. Ada yang di sini dalam bukunya Gary menuliskan ada 9 cara orang mendekati Tuhan. Ibu nggak usah bahas. Jadi ada yang menikmati Tuhan, dia dengan melihat alam semesta. Jadi kita menyembah Tuhan di mana saja. Kita lihat pandangan yang indah. Terima kasih Tuhan. Alangkah ajaibnya itu kita sudah menyembah Tuhan. Alangkah ajaibnya itu sudah termasuk juga kita menyembah Tuhan. Melihat alam dan Engkau menciptakan begitu indah. Terus di sini juga dia katakan ada lagi yang dengan panca indera melibatkan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya tubuh panca indera yang normal, yang terima kasih saya bisa mendengar. Pujian, penyembahan juga itu. Ada juga yang melalui di dalam ibadah benar-benar kusuk, ya semua harus demikian. Dan ada juga yang dia menolong orang, Tuhan Engkau sudah mengasihiku, aku juga harus mengasihi sesamaku. Ada juga di dalam dia belajar, bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku kecakapan, terima kasih. Itu termasuk penyembahan. Ya. Jadi kita akan maju. Yang ketiga, Tuhan senang bila penyembahan kita dilakukan dengan segenap akal budi. Apa itu segenap akal budi? Dengan pengertian. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Dan itu diulang 4 kali dalam perjanjian baru. Tuhan tidak senang dengan nyanyian asal bunyi. Doa-doa yang asalan, asal bunyi saja, yang rutin. Atau apa, seruan yang spontan, tapi tidak keluar dari dalam. Puji Tuhan, cuma mulut saja, tetapi bukan karena ikut-ikutan. Tuhan tidak menghendaki demikian. Yesus menyebut penyembahan tanpa akal budi sebagai pengulangan yang sia-sia. Itu Yesus katakan. Bahkan dia katakan di sini, istilah Alkitab dapat menjadi klise yang membosankan karena terlalu sering dipakai. Ya, cepat sekali ngomong. Puji Tuhan, padahal itu cuma asal ngomong saja. Segala sesuatu itu harus dari dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar ibadah penyembahan kita menggunakan akal budi. Paulus memakai di dalam 1 Korintus 14 menyimpulkan segala sesuatu harus berlangsung dengan spontan dan teratur. Ya, kita bisa kalau saudara baca dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14, yuk kita lihat dulu. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Nah, di sini 1 Korintus 14 ini tentang penyembahan. Di sini
kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu dan memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidaklah berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti. Jadi bahasa roh itu kita boleh juga menyembah Tuhan di dalam bahasa roh, tetapi ingat harus dilakukan secara tertib, ya. Jadi bahasa roh itu tidak ada manusia yang bisa tahu, hanya Tuhan aja yang tahu. Nah, Tuhan bisa memberikan orang-orang tertentu diilhami, dia bisa mengartikan. Kenapa bisa dia mengartikan bahasa roh itu? Karena Tuhan yang memberikan dia untuk dapat mengungkapkannya. Jadi sebaiknya di sini di dalam ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Jadi bahasa roh itu menguatkan kita dalam kelemahan. Kalau kita sudah masuk di dalam doa, kita kelemah, ya, di dalam kita bahasa roh itu kita membangun diri kita. Ibu kalau lemah udah, ibu masuk dalam hadirat Tuhan, kita berbahasa roh untuk menguatkan diri kita. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi harus dengan teratur. Paulus katakan di dalam sini juga, sebaiknya kalau di dalam ibadah raya itu kita memakai bahasa yang dapat dimengerti, supaya kalau ada orang yang luar yang baru datang, apalagi dia belum pernah ibadah, dia masuk di dalam ibadah, terus semua berbahasa roh, dia tidak ngerti. Benar, apa itu ya? Jadi Paulus katakan kita sebaiknya, ya, dan berkata dengan bahasa roh. Ayat 6, jadi saudara saya, jika aku datang kepadamu dan berkata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Jadi dikatakan di sini kalau ada pertemuan itu sebaiknya kita memuji Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Itulah, ya, lebih baik kita masuk lebih dalam, tetapi mesti perlu hubungan kita yang akrab sehingga kita dapat bernubuat. Bukan lu buat-buat, tetapi bernubuat. Itu bahasa yang dapat dimengerti, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat jadi bahasa roh itu menguatkan kita. Dan setelah kita bahasa roh, Tuhan akan memberikan kita karunia nubuat, benar-benar, ya, makanya ada hamba-hambanya bisa melihat ini benar-benar bernubuat atau penyataan dari Tuhan untuk kita dikuatkan. Itu kan bahasanya bahasa yang dapat dimengerti. Nah, yang keempat, Tuhan senang jika penyembahan kita praktis. Praktis itu artinya mudah. Praktis, mudah dan senang memakainya. Itu praktis, mudah dan senang. Kayak kita pakai praktis, pakai kresean, belanja pakai kresean. Itu kan praktis. Apa itu kresean? Kan dia mudah, gampang kita memakainya, dan kita senang, gak usah berat-berat lagi, ya. Jadi praktis itu mudah dan senang kita di dalam memakainya. Di sini mengapa Tuhan menghendaki? Di sini dikatakan, Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu. Mari kita baca di dalam Roma 12, ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh kita. Nah, ibu sudah pernah katakan bahwa, dan itu Alkitab yang katakan, jadi ibu sampaikan kepada jemaat bahwa kita memang sudah diselamatkan, tetapi gen berdosa itu masih ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada itu gen berdosa muncul, kecemaran, percabulan, kita harus mematikannya. Kita harus mematikannya. Itulah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya. Kala pagi kita diinikan dengan pikiran yang enggak benar, langsung matikan segala percabulan, segala itu kenajisan semua, saudara.
Ya, ingat, dimanapun kita berada, sadari itu saudara, tidak ada orang yang lihat kita melakukan hal-hal yang jahat, tetapi mata Tuhan tertuju. Kita harus matikan itu, sadari, jangan ikut. Engkau masuk dalam perangkap iblis. Nanti kalau sudah ini lagi, ada yang kedapatan, baru menyesal menangis. Nanti, ayo bertobat. Selagi ada waktu Tuhan berikan kepada kita, matikan itu. Matikan. Itulah kita mempersembahkan tubuh kita. Anak-anak muda dimanapun, orang tua pun sekarang, aduh, benar-benar banyak godaannya. Ingat, kebanyakan hamba Tuhan akan terjatuh dengan dosa seks. Jadi sadari kehidupan kita hamba Tuhan aja, apalagi termasuk kita pun sebagai hamba-hambanya. Jangan ikuti itu dengan dosa-dosa yang lain. Ya, jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Mengapa Tuhan menghendaki tubuh kita? Persembahkanlah rohmu, karena jadi persembahkan tubuh kita. Tuhan tidak bilang persembahkanlah rohmu, karena tanpa tubuh kita tidak dapat melakukan apapun di planet ini. Jadi roh kita itu kan diam di dalam tubuh kita. Nah, kalau cuma roh apa tidak bisa bikin, tetapi dengan adanya tubuh ini kita bisa kelihatan kan beraktivitas. Ya, nanti dalam kekekalan kita tidak menerima tubuh yang lama ini, tetapi tubuh yang baru. Tetapi selagi di bumi ini Tuhan berkata, berikanlah kepadaku apa yang ada padamu. Ya, hanya ya tubuh kita persembahkan. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, saya tidak dapat datang ke kebaktian nanti malam, tapi roh saya nggak bisa. Ya, kita harus benar-benar tubuh kita kayak kita. Makanya ibu bilang kalau Zoom itu atau Google Meet, tampilkan muka. Kalau tidak tampilkan muka itu seperti apa? Itu seperti rohnya. Bukan roh itu ya. Tetapi begitu. Yang Tuhan mau kita bersekutu. Tampilkan muka kita di Zoom itu. Saudara yang dikasih Tuhan, selama ada di bumi ini, roh kita hanya dapat berada dalam tubuh kita. Jika tubuh kita tidak ada, maka kalau tubuh kita tidak ada, roh kita juga pasti tidak ada di situ. Dalam penyembahan kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya, dalam perjanjian lama Tuhan menyukai banyak kurban penyembahan, karena semua itu menunjukkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang Tuhan menyukai berbagai kurban penyembahan, ucapan syukur, pujian, kerendahan hati, pertobatan, persembahan uang kita, doa kita, melayani orang lain, dan berbagai dengan yang membutuhkan. Jadi tubuh kita ini, kita melakukan hal-hal yang demikian. Penyembahan yang sejati, ingat, penyembahan yang sejati itu mahal harganya. Ingat, penyembahan yang sejati itu mahal harganya. Daud mengetahuinya. Yuk kita baca sebagai ayat yang terakhir di dalam 2 Samuel yang ke-24 ayat yang ke-18. 18 sampai 25. Ibu cuma mau kisahkan saat itu Daud melakukan kesalahan. Akhirnya penduduk Israel itu, rakyat Israel terkena tulah, meninggal mereka, mati. Pada hari akhirnya kita baca, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud. Jadi ada nabi yang kasih tahu kepada Daud. Waduh, Daud bingung, rakyatnya dia dengar laporan mati karena tulah. Maka ada nabi katakan, pergilah dirikanlah mezbah. Daud, pergi kau dirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, ini dia lagi berjalan memperhatikan keadaan umat Tuhan. Dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna. Nah, itu nama yayasan kita, orang Yebus. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Daud pergilah ke pengirikan Arauna. Waktu Arauna lihat, wih,
Coba saudara, tiba-tiba Pak Jokowi datang ke tempat saudara, pasti saudara kaget. Nah begitupun dengan Arauna, dia lihat Daud, raja datang, waduh dia kaget banget. Langsung di situ Arauna sapa, raja mau apa? Arauna katakan, Daud katakan, saya mau mempersembahkan pada Tuhan, saya mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oh ini Arauna kasih dia apa-apa, Arauna kasih dia ini. Tetapi Daud katakan tidak, di dalam diberikan. Tapi Daud katakan apa? Tetapi waktu Arauna bilang ini ambil semua secara gratis. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Itu yang dikatakan Daud. Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan korban tanpa membayar apa-apa. Lalu Daud bayar dan dia mempersembahkan korban, dan akhirnya tulah itu berhenti. Ya, berhenti. Jadi jemaat Tuhan, kita harus sadari itu. Dan poin yang berikutnya, jika kita menyembah Tuhan walaupun merasakan yang kita tidak ingin, atau ketika kita tidak mau, mari kita, ini kan roh kita untuk kita dapat menyembah Tuhan. Kita dapat menyembah Tuhan. Itu adalah sesuatu, ya, untuk bahwa penyembahan sebenarnya lebih dari sekedar musik. Ia menghendaki semua nyanyian dalam kebaktian belajar menyembah dengan cara, ya, tanpa musik. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Kan kalau di rumah tidak semua punya musik. Jadi inti dari penyembahan adalah masalah hati. Renungan kita pada hari ini, kita Markus 12 ayat 30. Tuhan menginginkan renungannya, Tuhan menginginkan diriku seutuhnya. Pertanyaan untuk kita renungkan, mana yang lebih menyenangkan Tuhan sekarang, penyembahanku yang umum atau penyembahan pribadiku? Apa yang akan kulakukan, yang umum atau yang pribadi? Ya dua-duanya. Kita harus pribadi, tetapi kita harus juga berkumpul. Karena dengan berkumpul kita itu Allah hadir dan kita saling mengasihi, ya, prinsip salib ke atas dan kepada sesama. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, saya persilahkan kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Biarlah kami merenungkannya setiap saat, supaya benar-benar kehidupan kami ini merupakan seorang penyembah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyembahan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari kami tidak akan merasakan kegersangan, karena roh kami selalu berkomunikasi kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dapat menyembah Engkau. Terima kasih. Bukan saja nanti kami kebaktian, beribadah secara umum, tetapi dimanapun kami bekerja, di sekolah, di tempat pekerjaan, kami dapat mengangkat hati kami sehingga ada keluar lantunan pujian kepadamu Tuhan. Dan hati kami, walaupun ada persoalan, karena Engkau sedang melatih kami untuk berperang, maka kami akan bersuka cita dan kami akan keluar sebagai pemenang, karena roh kami selalu bersekutu kepadamu. Terima kasih. Jika roh kami selalu bersekutu kepadamu, juga membuat kami terhalau daripada melakukan hal yang jahat, segala kecemaran Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami menyadari hal ini, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan roh kami, Engkau menginginkan selalu kami bersekutu kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus, lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami. Biarlah karakter ilahi menjadi bagian kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang hanya ingin menikmati kesenangan daripada-Mu saja, tetapi kami mengerti apa arti penderitaan-Mu. Dan kami pun Tuhan mau berkorban.
Engkau mampukan kami, walaupun kami belum bisa berkorban seperti Engkau, tidak bisa berkorban seperti Engkau, tetapi pengorbanan kami pun walaupun hanya kecil di pemandangan manusia, tetapi kami akan percaya kami mau melakukan kehendak-Mu, saling mengasihi. Terima kasih, seperti Daud Tuhan, dia mengerti apa arti penyembahan, harus ada pengorbanan di dalamnya yang tulus dan murni. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat kembali duduk, kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Begitu besar pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan, kiranya ini kita renungkan kembali pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan, roti ini
adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan di kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita dari dosa. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat Tuhan, ini adalah darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang baru, yang kekal, yang tidak lagi dibinasakan oleh maut. Kita terima dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba, amin. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, pujian, pengagungan kepada Tuhan yang telah menebus setiap kehidupan kita. Dialah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Haleluya. Semua makhluk dan pulau berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin, amin, haleluya. Beri pujian bagi anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus yang telah menebus setiap kehidupan kita dari kebinasaan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Kami telah kembali dikuatkan oleh firman-Mu, bahkan kami boleh kembali merenungkan kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang termulia di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang begitu indah pada pagi hari ini. Dan kami tidak ingin berhenti sampai di sini saja, tapi kiranya persekutuan manis yang boleh kami rasakan bersama dengan Tuhan dapat kami bagikan dengan persekutuan kasih kami pun terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati setiap jemaat GPD Bahtera pada pagi hari ini, mereka yang telah hadir, yang tahu mengutamakan Tuhan. Tuhan pun akan memprioritaskan setiap kehidupan mereka lebih diberkati, lebih lagi Tuhan, lebih dalam mengenal Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bapa, kami pun berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah mungkin sedang dalam permasalahan. Kami percaya Tuhan telah memberikan jalan keluar, Tuhan telah memberikan hikmat untuk mereka boleh menghadapi setiap persoalan kehidupan berdasarkan firman-Mu, berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami, berdasarkan apa yang Roh Kudus bisikan, apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami ingin melangkah Tuhan sepanjang minggu ke depan ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang akan mengembalikan milik-Mu, persepuluhan ke rumah ibadah, ke rumah Tuhan. Untuk Tuhan kami percaya Engkau akan menghalaukan segala belalang pelahap. Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu. Jemaat-Mu yang tahu mengembalikan milik-Mu, dan juga jemaat Tuhan yang akan memberikan korban persembahan, yang
terbaik. Tuhan tidak pernah melihat jumlah, tetapi Tuhan tahu seberapa besar pengorbanan yang jemaat-Mu lakukan. Seberapa besar kami dapat memberi kepada Tuhan, walaupun kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan ingin melihat seberapa jauh kami mau berkorban, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.